Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eris Tianingsih dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang kedua untuk kelas 11, yaitu teks eksplanasi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu teks eksplanasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui kompetensi dasar yang harus kita capai. Kompetensi dasar yang harus dicapai, yang pertama untuk pengetahuan, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi, baik itu secara lisan maupun tulisan. Kemudian untuk bagian keterampilan, kalian diharapkan dapat mengonstruksi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Mengonstruksi itu apa? Mengonstruksi itu adalah menganalisis atau mencari informasi, betul. Kemudian selanjutnya setelah kalian mempelajari ini, kalian kemudian diharapkan dapat menganalisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi. Setelah itu, di bagian keterampilan, kalian diharapkan dapat memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Nah, di teks eksplanasi kali ini nanti kalian akan belajar pengertian, kemudian ciri-ciri, aspek kebahasaan, fungsi, dan contoh teksnya. Eksplanasi, pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan atau menginformasikan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena baik alam sosial maupun budaya. Nah, kenapa di sini ada gambar ini tanah longsor, kemudian di sini ada Reok Ponorogo. Nah, ini adalah salah satu atau dua contoh teks eksplanasi, atau bukan eksplanasi, adalah proses terjadinya sesuatu. Misal di sini adalah tanah longsor, kemudian di sini adalah kebudayaan Reok Ponorogo. Nah, ini dinamakan dengan fenomena alam, kemudian ini adalah fenomena budaya. Selanjutnya, ciri-ciri. Yang pertama, bersifat informatif. Informatif berarti memberikan informasi. Kemudian yang kedua, struktur teksnya terdiri dari yang pertama identifikasi fenomena, yang kedua rangkaian kejadian, dan yang ketiga ada ulasan atau simpulan. Kemudian ciri-ciri yang ketiga berisi informasi berupa fakta, karena ini memang benar-benar terjadi. Kemudian yang terakhir berisi informasi ilmiah atau mengandung ilmu pengetahuan. Selanjutnya, fungsi teks eksplanasi. Fungsinya adalah untuk memperluas pengetahuan dan keyakinan para pembaca ataupun pendengarnya. Dengan demikian, pembaca menjadi tahu fenomena yang ada di sekitarnya atau bahkan di tingkat nasional dan luar negeri. Intinya, fungsinya teks eksplanasi adalah untuk memperluas wawasan maupun pengetahuan. Contoh teks eksplanasi. Gempa bumi. Di sini judulnya adalah gempa bumi. Di bagian paragraf pertama, ini adalah identifikasi fenomena. Bagian paragraf kedua adalah penggambaran fenomena kejadian secara kronologis. Kemudian yang terakhir adalah bagian ulasan. Selanjutnya, pola pengembangan teks terdiri dari dua, yaitu yang pertama sebab akibat. Berarti di sini ada sebab dan akibat. Pengembangan teks yang didahulukan adalah sebabnya terlebih dahulu. Ini, gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini adalah sebabnya. Kemudian akibatnya apa? Gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal. Nah, di sini sudah termasuk teks eksplanasi dengan pola pengembangan sebab akibat. Kemudian yang kedua ada proses.
pola pengembangan teks dengan proses. Proses itu adalah tahap-tahap. Contoh di sini yang menunjukkan proses atau tahap. Bulan keempat, kemudian ada bulan kelima, bulan keenam sampai yang terakhir di sini ada bulan ke-8, 9 dan sebagainya. Ini adalah contoh gagasan umum. Gagasan umum paragraf pertama, kedua, dan ketiga tadi sudah kita bahas di depan ya. Bisa dibaca ulang. Nah, demikian tadi materi teks eksplanasi untuk kelas 11 bab kedua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kritik dan saran, silakan disampaikan. Terima kasih sekali lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.